Halo, gue Bill. Ya, kali ini gue akan bikin channel baru, yaitu namanya Sisi Tengah Koin. Ya, jadi koin itu sebenarnya ada 3 sisi. Sisi atas, sisi bawah, dan sisi yang melingkarinya. Nah, sisi yang melingkarinya itu kita anggap sebagai sisi tengah koin. Karena dia 3 dimensi, jadi ada atas, bawah, dan sisi tengah. Nah, kenapa sisi tengah koin? Kan biasanya orang itu ngelihat cuma 2 sisi koin, pro atau kontra. Nah, kita di sini akan melihat di sisi tengahnya. Kita akan mengambil sesuatu dari yang pro, kita juga akan mengambil sesuatu dari yang kontra, dan kita bahas secara logis. Setidaknya secara logika manusia supaya kita bisa tahu. Nah, episode 1 ini kita akan ngebahas tentang mandi lumpur yang viral di TikTok. Ya, kita nggak akan ngebahas tentang pro atau kontranya, tapi kita ngebahas dari sisi tengahnya. Oke, kita coba bahas satu persatu. Pertama, kenapa mandi lumpur bisa viral? Dan orang yang ngelakuin itu bisa banyak dan bisa menghasilkan. Oke, alasan pertamanya adalah sebenarnya hal-hal seperti ini tuh udah lama terjadi di dunia. Kalau kita menelaah dari bukunya Seth Godin yang Purple Cow atau sapi ungu, jadi dia berkisah bahwa dia sebenarnya berawal dari dia melakukan perjalanan. Dia melihat di situ di banyak sapi-sapi. Nah, tapi nggak ada satu sapi pun yang menarik perhatian dia. Tiba-tiba dia kebayang gimana kalau salah satu dari sapi ini warnanya bukan hitam putih, tapi warna ungu. Nah, pasti dia akan sangat mencolok. Itulah awalnya kenapa orang bisa tertarik sama hal itu, karena sebelumnya orang yang live TikTok itu adalah kalau nggak jualan, ya lu tau lah mereka ngapain. Tapi begitu mereka melihat ada sesuatu nih yang menarik bagi mereka akan melihat akan ada ketertarikan di situ, jadi menarik perhatian mereka. Kedua, karena kalau misalkan kita cuma bilang sesuatu yang menarik, banyak terjadi sesuatu yang menarik tuh di luar sana banyak. Tapi kenapa ini bisa se-viral itu? Ya, yang kedua adalah adanya emosi di dalamnya. Jadi adanya keterlibatan emosi di dalam. Jadi apa yang membuat orang akhirnya stay nonton dan akhirnya ngedonate dan segala macam, karena ada emosi, yaitu emosi kasihan di sana, iba, ngerasa iba tentang sama orang itu, atau misalkan ngerasa kasihan, atau bahkan ya ada emosi yang kayak mungkin sedih. Itu yang ngebuat orang stay. Jadi yang pertama adalah orang tertarik dulu, oh ini apa nih yang beda di live nih, apa yang dia lakukan. Nah, itu yang membuat ketertarikan. Nah, setelah ada ketertarikan, yaitu mereka udah makan pancingannya, apa sih yang membuat mereka bertahan? Yaitu tadi ada rasa ibanya, ada emosi yang terjadi di situ, makanya mereka bertahan untuk nontonin itu cukup lama. Nah, terus kalau cuma tertarik dan ada rasa iba, kenapa bisa se-viral itu gitu? Kenapa? Karena ya tertarik dan rasa iba, ya kayak misalkan kita ngelihat orang di pinggir jalan jualan, orang yang sudah cukup tua, kakek-kakek, nenek-nenek, atau anak kecil yang berjualan di pinggir jalan, itu kan kita juga ada rasa tertarik untuk melihat, dan juga ada emosi yang timbul, yaitu rasa kasihan dan iba. Tapi kenapa dia bisa se-viral itu? Alasan ketiga adalah karena di dalamnya ada engagement atau komunikasi dua arah. Jadi begitu mereka mendapatkan gift atau koin atau apa yang ada di TikTok itu, mereka ada interaksi dengan penontonnya, yaitu mereka memberi terima kasih orang baik atau apa kayak gitu. Ada interaksi dua arah yang akhirnya ngebuat orang
selain tertarik, bertahan, juga melakukan sesuatu. Itu namanya call to action, atau misalkan mereka meminta untuk kita penonton itu melakukan sesuatu. Dan mereka juga memberikan komunikasi dua arah, yaitu feedback, kayak misalkan ya terima kasih orang baik, terima kasih banyak, dan lain-lain. Itu yang mereka lakukan. Jadi selain orang tertarik di awal nih ngelihat 1-2 detik pertama, wah apa nih gitu. Terus yang kedua adalah dia mempermainkan emosi orang, jadi oh kasihan ya dia mandi lumpur malam-malam kedinginan. Yang ketiga, dia melakukan engagement di dalam situ. Engagementnya yaitu call to action atau permintaan untuk melakukan sesuatu, yaitu tolong dong beri koin atau apa, atau like-nya atau apa. Terus selanjutnya ada feedbacknya, yaitu dia bilang wah terima kasih orang baik, terima kasih atas gift-nya dan segala macam. Itu yang ngebuat orang akhirnya melakukan sesuatu. Sekali lagi, kita tidak melihat dari dua sisi koin, tapi kita melihat dari sisi tengah koin. Jadi kita tidak melihat pro dan kontranya, kita tidak melihat dari sisi itu baik atau tidak, tapi kita melihat dari sisi tengahnya. Kenapa itu bisa terjadi? Sebenarnya hal-hal seperti itu banyak terjadi, baik itu di hal yang baik maupun di hal yang buruk. Tren-tren yang banyak terjadi seperti itu juga mungkin ada beberapa yang emang dianggap sama orang-orang adalah yaitu tren yang bagus, tren yang bisa diterima. Tapi ada beberapa tren yang emang mereka ngerasa harusnya ini nggak jadi tren, harusnya ini bukan sesuatu yang dibiarkan. Tapi kita nggak ngomong di bagian situ ya, tapi kita ngebahas bagaimana itu bisa terjadi sampai akhirnya itu se-viral itu gitu. Setelah itu kenapa alasannya yang keempat nih, kenapa akhirnya itu serame itu, se-viral itu? Karena alasan keempat adalah success story atau cerita sukses. Jadi sebenarnya mereka melakukan ini dan berhasil mendapatkan impact yang baik atau impact yang bagus setidaknya untuk mereka-mereka yang melakukan. Misalkan ekonomi jadi lebih baik, mereka mendapatkan popularitas atau famous, mereka juga mendapatkan dopamin dari setiap kali ada yang donate, ada yang nge-like, ada yang nonton mereka. Ya bad publicity is publicity. Jadi apapun, kalau misalkan sebenarnya orang kalau misalkan mendapatkan sesuatu yaitu perhatian seperti itu ya, mereka sebenarnya terus-menerus memberikan makan dopamin mereka sendiri. Jadi begitu mereka melihat wah ada success story atau ada yang berhasil melakukan ini, dan barrier to entry-nya itu atau cara untuk masuk ke dalam situ melakukan itu tuh segampang itu untuk orang-orang yang ya kita bisa bilang menengah ke bawah, bahkan ya siapapun bisa melakukannya. Yang penting di sekitar mereka, ya apalagi di sekitar mereka gampang untuk mendapatkan sesuatu yang seperti lumpur, sesuatu yang outdoor dan bisa mandi. Jadi sebenarnya balik lagi kenapa itu bisa se-booming itu, seluas itu, karena ya selain tadi itu, selain teori tentang interest atau ketertarikan, ada emosi terlibat di dalamnya, terus juga mereka melakukan engagement, komunikasi dua arah, dan mereka juga menginspirasi dengan sukses story mereka. Jadi ada beberapa yang melakukan itu, mereka mendapatkan popularitas, bahkan mereka bisa mendapatkan materi yang sebenarnya di dalam otak mereka itu hanya angan-angan. Mereka misalkan mau beli motor sport atau apa, itu mereka awalnya mikir cuma angan-angan karena selama ini pendapatan mereka tidak akan bisa sampai ke sana. Tapi begitu mereka melakukan itu, mereka bisa melakukan itu. Begitu mereka melakukan live dengan mandi lumpur, mereka bisa mendapatkan barang-barang impian yang selama ini ya cuma mimpi bagi mereka. Nah, dan itu terdengar ke kalangan-kalangan orang lain dan akhirnya menjadi sukses story. Sukses story otomatis akan banyak orang yang mengikutinya. Jadi, sebenarnya kalau misalkan kita bedah, fenomena mandi lumpur ini bukan sesuatu yang baru. Mungkin bentuknya baru, tapi formulanya untuk hal-hal yang seperti ini sebenarnya sama-sama saja.
Formula-formula ini kita bisa terapkan dimanapun, kita bisa bedah dimanapun. Misalkan kita bisa bedah di Alif Cekmek, kita bisa bedah di Fajar Setboy, kita bisa bedah dari zaman dulu Sinta Jojo, bahkan kita bisa bedah sampai level ke kerajaan zaman dulu juga gitu. Karena ya sebenarnya formulanya ya kayak gini-gini aja. Jadi bukan kegiatannya yang kita salahkan. Balik lagi, secara netral kita lihat bahwa dari sisi tengah koin ya seperti itulah formulanya. Jadi bagaimana itu menjadi positif atau negatif, yaitu bagaimana kita menyikapinya. Oke, terima kasih sudah menonton. Kalau misalkan kalian suka, kita akan bikin konten-konten selanjutnya melihat dari sisi tengah koin. Kita nggak akan ngejudge itu baik, buruk, pro, dan kontra. Kita akan melihat dari sisi tengah secara logis. Terima kasih.